kabarnya nih? Wah, seneng banget ya. Rasanya tuh udah lama banget nggak menyapa teman-teman semua. Selamat datang di webinar Duta Ekonomi Digital Volume 5 bersama Sandiaga Uno. Wuh, seru banget. Sekarang kita sudah memasuki volume kelima nih teman-teman, di mana setiap volumenya webinar Duta Ekonomi Digital ini selalu menghadirkan nuansa yang berbeda dengan narasumber yang luar biasa, tetapi memang dengan tema dan topik yang berbeda. Cuma mentornya harus tetap sama, Bang Sandiaga Uno andalan kita. Nah, teman-teman semuanya, pertama-tama Onat akan menjelaskan terlebih dahulu soal susunan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bang Sandi, kemudian akan dilanjutkan oleh pemaparan dari Mbak Vanessa Kalani, dan kemudian ada juga sesi Twitter. Nah, ini adalah kesempatan yang harus digunakan sebaik-baiknya oleh teman-teman semua, karena kapan lagi kita bisa langsung berguru, bertanya, dan istilahnya mencari ilmu dengan kedua sosok yang sudah sangat expert tentunya di dunia digital maupun dunia bisnis. Dan terakhir nanti akan ada kesimpulan dan penutup yang disampaikan oleh Mbak Vanessa dan juga Bang Sandiaga Uno. Nah, untuk rules question and answer, gampang banget teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan di kolom chat Zoom kita. Tapi jangan lupa untuk memberikan secara detail pertanyaannya ingin diberikan siapa. Mau diberikan kepada Bang Sandi atau kepada Mbak Vanessa. Atau dua-duanya juga boleh. Nah, mungkin dari Mbak Vanessa ada pemaparan atau mungkin kita mau sesi tanya jawab aja, saya serahkan ke Mbak Vanessa deh. Tanya jawab juga, oke, I think. Oh, mungkin Iya, kalau pemaparan berarti Mbak Vanessa apakah tadi sudah menyiapkan sedikit pemaparan terus kita tanya jawab, boleh begitu? iya boleh. Oke, baik. Silakan Mbak Vanessa. Jadi awalnya memang bertiga, adik saya dan direstui juga oleh keluarga ya. Kita kan juga membina beberapa resep leluhur, kita buat secara modern, disajikan di bar jamu, The Jamu Bar, dan the packagingnya pun juga kita bikin awalnya di gelas, habis itu kita ganti ke sajikan langsung ya. Jadi orang langsung siap saji. Jadi orang langsung ambil dari kulkas, mereka bisa minum secepat mungkin. Dan beberapa jamu memang ada kadaluarsanya, bisa 10 hari, bisa 7 hari. Tapi that's where you know it's fresh. And nggak ada artificial coloring, no preservative. Dari awal memang kita ini konsep yang sudah kita matangkan dulu ya beberapa bulan. Jadi it took us a while to get to where we are. Bisa next? Kita selain The Jamu Bar, kita juga bikin jamu workshop. Nah, ini kita sering adakan di kafe-kafe tertentu di Jakarta ya, di kebetulan banyak kan di selatan gitu. Kita bekerja sama dengan pernah sama ibu-ibu OJK, pernah juga dengan beberapa selebritas juga. Jadi kita introduce jamu ke kalangan yang sudah modern, yang sudah tinggal di kehidupan yang udah keseringan semua serba instan, kita introduce lagi apa sih sejarahnya jamu itu, sejarah yang zaman dulu, the ritual kayak di Jepang misalnya itu ada a tea ceremony, sedangkan kalau Indonesia we should have a jamu ceremony as well. Dan dengan kita pelan-pelan mempersembahkan juga introduce apa sih kunyit, cengkeh, brotowali. Jadi kita buat beberapa kelas dengan di kafe-kafe juga. Kita bekerja sama dengan beberapa platform online seperti maubelajarapa.com untuk menambah partisipasi juga. Next. Ini juga ada beberapa shot ya dari jamu workshop kita. Kita bawa semua peralatannya gitu. Jadi ditumbuk-tumbukan, lumpang alu, bahan-bahan juga jamu dari jamu alami, bahan-bahan rempah yang fresh kita bawa juga, tergantung juga dengan partisipan yang ada saat itu. Next. Ini ada beberapa lagi foto-foto yang kita adakan jamu workshopnya. Nah, ini dia packaging praktikal dalam bentuk serbuk, jadi bisa langsung diseduh instan dimanapun kalian berada gitu. Jadi we wanted to make it so efficient and practical.
kita tinggal diseduh air panas dan bisa ditaruh di termos misalnya untuk diminum nantinya. Ya. Kalau untuk Nona Kalani series ini adalah paduan konsep Western ya. Jadi ada paduan turmeric latte, coconut latte, green tea with turmeric. Jadi ada paduannya lebih modern. That suits the lifestyle yang modern kekinian. Pada anak-anak milenial kan maunya sesuatu yang baru, sesuatu yang unik dan fun. Jadi saya kasih beberapa flavor dan juga tidak menghilangkan khasiat jamu. Next. Kalau toko offline tentunya kita semua pada tahu ya, pandemi ini mau nggak mau kita harus jualan online. Jadi beneran kita bekerja sama dengan beberapa toko online seperti Tokopedia, Shopee, Blibli dan sebagainya. Untuk juga di sana penjualan sales juga kita keangkat sekali ya, kebantu sekali dengan penjualan online sales. Dan marketingnya pun juga sangat berbeda ya dengan waktu kita offline. Jadi benar-benar harus belajar semua technical terms-nya dan technical functions-nya sewaktu kita jualan online. Ya, ya, terima kasih. Itu saja yang saya bisa sharing dari saya. Thank you so much Mbak Vanessa. Thank you so much Mbak Vanessa. Ini menarik banget nih. Tadi kita udah lihat gambar dari packaging The Jamu Bar yang dibikin sengaja untuk biar bisa instan ya. Anak muda kan pengennya praktis gitu kan ya. Yeah. Jadi memang Mbak Vanessa ini kan dulu sempat mention adalah lulusan art ya, sangat mencintai art. Iya, saya lebih suka desain. Saya benar-benar passion saya lah, hobi saya memang passion saya art dan desain. Jadi sewaktu balik memang saya rasa dan lahir di keluarga jamu juga, yaudah kita gabungin gimana caranya mengangkat sebuah sinergi ya, paduan antara yang the old and the new saya gabungkan. Nah itu makanya saya lihat dari packagingnya aja tuh udah karena memang Mbak Vanessa ini juga dibekali dengan ilmu desain yang baik, maka terciptalah suatu branding dan konsep jamu bar ini yang sangat-sangat milenial. Itu keren banget tuh Mbak Vanessa. Dan saya mungkin ingin bertanya ya, apa sih tantangan yang dihadapi oleh Mbak Vanessa ketika menjalani jamu ini? Waduh, tantangannya lumayan ya, karena awalnya tuh saya pernah coba membuka beberapa booth pada tahun 2010 ya, waktu saya balik itu booth di Kemang gitu, booth jamu gitu, introduce ke anak-anak muda. Saya dapat banyak ejekan seperti ngapain jamu pahit, bau, ngapain nih jamu. Jadi pesimisme masyarakat tuh tinggi sekali ya sewaktu itu. Jadi saya pun juga tetap aja keep pushing forward, coba lagi, inovasi terus, berkarya dengan desain, dengan rasa, terus curious gitu dengan R&D, dengan saya semua rasa saya coba, saya mix sendiri dengan resep-resep yang leluhur tentunya, tapi saya infuse dengan beberapa seperti misalnya kunyit latte, ada coconut milk-nya di situ, ada green tea matcha dengan turmeric dan ginger. Terus mikir apa sih yang diinginin, kita coba terus aja sampai saya kasih test market to my friends, kepada rekan-rekan dekat, ini yang enak, ini enak gitu. Tapi awalnya itu masyarakat benar-benar kayak udah nginjek banget deh, kayak jamu ngapain pahit, ini aduh itu minuman emak-emak, minuman nenek-nenek. Jadi like what am I doing here gitu. Jadi udah jauh-jauh balik gitu kayak ke Indonesia. Aduh ini, it was frustrating, it was very frustrating. Awal-awal tuh benar-benar stres banget gitu kan. Tapi setelah itu, I just kept pushing forward. Dan belakangan ini, 4 tahun belakangan ini, our sales were just so amazing. Karena anak-anak seumuran saya dan juga lebih muda lagi, Gen Z, mereka lebih fit, they look for something healthy, alternative, kombucha, terus juga vegan food. Pas banget jamu masuk, karena saya tuh gemes ya, kadang-kadang kalau dengar orang bule itu bilang, let's go back to nature, let's go back to nature. Orang Indonesia itu, we're already living with nature, karena kita dari kecil itu udah makan rendang, soto, it's already in our blood system. Jadi kalau di Bali saya lihat misalnya ya, itu gemes banget deh kalau lihat orang bule itu, I live with turmeric, turmeric's everything. Kunyit tuh kayak, it's Indonesia, warisan budaya Indonesia,
jadi ya mungkin setengah gemes juga. Jadi aduh kayaknya harus kita bikin nih jamu bar, punya leluhur juga, udah punya resep gini gitu, udah deh kita langsung launch aja. Jadi awal-awal emang it was very difficult for us. Wow, so guys, teman-teman bisa lihat sendiri kan how much she loves Indonesia, how much she loves our country and our heritage gitu loh. Sampai tetap konsisten walaupun sempet istilahnya di underestimate sama teman-teman kayak apa sih jamu gitu kan. Padahal jamu ini Iya, kualitasnya sangat bagus banget sekali untuk kita, untuk fit, bugar, kemudian untuk cewek juga bisa mengurangi rasa sakit pada saat haid ya, Mbak Vanessa ya. Yang yang varian kunyit beras asam. asam kunyit ya, asam kunyit. Iya, kunyit asam membantu untuk meringankan rasa haid dan juga melancarkan peredaran darah ya. Dan juga kunyit is the big star of the year, semuanya langsung berbondong mencari kunyit, empon-empon lah, jahe semua diborong abis. So it's the biggest star and we've had it all this time. Maksudnya selama ini it's in Indonesia's nature kunyit gitu. We're one of the biggest producers juga. Jadi kita beruntung sekali mempunyai alam yang begitu kaya. It just takes us to realize it even more gitu. Membutuhkan sebuah pandemi gitu, seperti ya supaya to shake us up. Ya, jadi it's quite eye-opening aja. Wow, you're very inspiring. Thank you so much for sharing with us ya, Mbak Vanessa. I really appreciate it. Dan sekarang nih ya, tadi kita kan udah ngobrol banyak tentang jamu dan peluang bisnisnya. Dan sekarang saya pengen kembali ke Bang Sandi nih. Kira-kira menurut Bang Sandi gimana sih bisnis jamu kekinian ini, Bang? Gini, jadi aku baru baca buku nih. Bukunya judulnya Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Ini yang ngasih ke saya Pak Prabowo kemarin. Dan di buku ini ternyata kita bisa meningkatkan longevity, lifespan kita, dan health span. Jadi umur panjang dan tetap sehat itu salah satunya adalah dengan mengkonsumsi suplemen maupun produk-produk yang berbasis nature. Nah, sekarang saya bisa lihat gitu kenapa keluarganya Mbak Vanessa ini, Om Charles, Tante Linda itu awet muda semua. Karena mereka rutin mengkonsumsi jamu. Yang kedua, saya juga ngelihat bahwa selain kita ingin umur panjang, hidup sehat, tren terkini juga adalah bagaimana we consume minuman, makanan, atau beverage yang bernutrisi, yang membuat kita sehat tapi taste good. Dulu kan kita berpikir kalau jamu itu wah pasti pahit atau pasti taste-nya really awful gitu. Tapi sekarang jamu-jamu model baru ini kekinian, Onat, jamu ini Bang. udah diracik dengan begitu segar, begitu tasty dan enak gitu. Jadi peluangnya besar. Yang ketiga, saya ngelihat bahwa packaging. Dulu jamu itu packagingnya nggak bagus, kurang menarik. Tapi kalau sekarang kan kita lihat seperti ini ya, packaging ini menarik banget gitu dan mudah banget tinggal diseduh gitu. Dan kita bisa, dulu jamu itu panas atau hanya diminumnya dengan air panas, diseduhnya. Sekarang jamu bisa diminum dengan air es, air dingin. Jadi orang kalau lagi habis olahraga, haus bisa langsung minum jamu. Dan saya udah mengkonsumsi jamu sekarang secara rutin. Karena di kafenya Mbak Nur, kita juga udah punya nih jamu bar, ditawarkan sebagai salah satu kalau habis sepeda, habis lari, atau habis triathlon, kita nyediain jahe wangi atau kunyit asam, dan beberapa produk-produk lain yang menjadi keunggulan heritage kita. Ini warisan leluhur kita, tinggal kita repackage sehingga sekarang cocok banget sama anak-anak milenial. Jadi nggak lagi bahwa jamu itu minumannya tante gua atau minumannya nenek gua,
Tapi ini justru minuman kita, minuman milik bangsa Indonesia dan segala umur gitu. Mulai dari kecil saya punya anak umur 9 tahun, Sulaiman juga sudah mengkonsumsi jamu sampai yang sudah lanjut usia. Jadi ini peluangnya gede banget dan kalau kita mau hidup dengan panjang umur dan sehat, why we don't have to age, ya kita harus minum jamu. Gitu, Onat. Nah, thank you so much Bang Sandi. Itu teman-teman, mulai sekarang ayo rutin minum jamu karena memang jamu ini betul sekali memiliki manfaat yang sangat-sangat bagus untuk kesehatan kita dan tentunya dengan kehadiran The Jamu Bar ini, jamu sudah menjadi minuman yang sangat milenial, yang tasty, yang sehat dan tentunya juga memiliki peluang bisnis yang bagus banget. Dan dengar-dengar nih, ternyata Mbak Vanessa ini juga kayaknya pengen belajar banget dengan Bang Sandi. Saya boleh deh kasih kesempatan buat Mbak Vanessa ini mungkin ingin bertanya satu atau dua pertanyaan kepada Bang Sandi. Silakan Mbak Vanessa. Hai Bang, iya ada mau nanya, menurut Bang Sandi, di mata Bang Sandi, jamu ini ke depannya apakah mungkin ada tips dan trik untuk mengangkat lebih ke anak-anak milenial, bagi ya Gen Z dan yang lebih muda juga. Terima kasih. Thank you. Saya mungkin if I could give you 3 advices, mungkin buat industri jamu, tapi yang the expert is your dad sebetulnya. Tapi saya nambahin aja, karena dia juga mentor saya. Jadi Pak Charles ini dulu mentornya saya waktu saya memulai usaha dari awal. Nah, I think the first advice is be authentic. Jadi dengan keorisinalan kita, jamu at its best is at its simplicity. Jadi begitu jamu itu tampil dengan simple, dengan authentic, dengan original, ini akan sangat menarik. Apalagi kalau kita kemas dalam konsep nature sustainability. Kedua, jamu itu ke depan harus relevan. Relevan dengan tentunya perkembangan zaman, kekinian, dan apalagi kita di tengah-tengah pandemi. Jadi jamu ini harus dikemas sebagai suatu produk, yaitu produk yang baik untuk tubuh kita, meningkatkan imunitas kita, dan di market sebagai preventif. Jadi it's a promotive preventive nutrition, sebuah promosi untuk bergaya hidup sehat, bahwa kita harus mengkonsumsi jamu tiap hari, dan itu untuk preventif, mencegah kita dari tertular penyakit. Jadi itu adalah konsep relevansi. Jadi pertama authentic, kedua adalah relevant, dan ketiga menurut saya, apalagi di kalangan anak-anak muda, it has to be talkable. Harus menjadi buah bibir, harus menjadi sesuatu yang viral. Kalau anak-anak muda kan sesuatunya harus viral. Jadi konsepnya itu bisa kita perkenalkan melalui TikTok, melalui platform-platform yang lain yang bisa ngangkat jamu nih. Jamu kita mainstreaming jamu itu dengan platform-platform digital yang kekinian. Dan saya yakin sebetulnya ini brandnya kan Jamu Bar ya, terus ada Nona Kalani. Nona Kalani ini kan it's very catchy in terms of the brand, which is your name also. Jadi menurut saya sih 3 hal itu. Continue to be authentic, relevant. Tadi ada satu yang menarik sih. Kalau di Jepang itu ada tea ceremony. Saya belum pernah lihat tuh gimana kalau kita nge-branding juga jamu itu dengan seremoni-seremoni misalnya khas Jawa. Itu harus kita bakukan itu, harus kita trademarkkan dan harus kita SOP-kan gitu loh. Jadi misalnya duduknya seperti apa, terus penyajiannya seperti apa, gelasnya seperti apa, dan lain sebagainya, itu boleh deh. Itu kayaknya harus dikemas bareng-bareng sama stakeholders yang lain, seperti pemerintah,
tour operator maupun juga oleh para selebgram. Mereka mulai mengedepankan bahwa kalau di Indonesia itu Indonesia banget kalau kita udah ikut seremoni minum jamu gitu, seperti minum teh yang menjadi seremoni di Jepang gitu. Jadi menurut saya tiga hal itu authentic, be relevant, and be talkable itu adalah tiga strategi. Mudah-mudahan industri jamu kita makin baik ke depan. Tapi menurut saya this is just a beginning. Kita ke depan akan melihat nih industri jamu takes off. I myself, before I left, I invested in similar company karena saya melihat bahwa investing in healthcare ini akan menjadi an unstoppable trend going forward. Dan gimana pun juga kita harus couple with digitalization. Jadi hari ini makanya namanya Duta Ekonomi Digital karena kita ingin jamu itu juga go digital, go global. Gitu Mbak Vanessa. Thank you Bang Sandi, itu masukan yang luar biasa banget. I will implement them all. Gimana Mbak Vanessa? Pasti langsung dapat pencerahan banyak banget ya dari Bang Sandi, mentor kita ya. Sampai kepikiran buat bikin jamu seremoni itu loh, keren banget loh. Sebenarnya Vanessa kayaknya. Kalau boleh sharing sedikit, sebenarnya kata menjamu itu sebelum zaman keraton ya, pada zaman Majapahit hanya raja-raja yang bisa menjamu tamu asing dengan jamu. Jadi I think it's time for us to menjamu, let Indonesia menjamu the world. Yes. Karena kata-kata menjamu pun juga sudah hanya raja-raja yang sebenarnya dulu bisa pakai. Wah, keren banget. Berarti sekarang semua orang bisa menjamu, nggak harus raja. Kita semua tanpa pandang bulu bisa menjamu ya. Berkat dari Mbak Vanessa The Jamu Bar ini loh, keren banget. Luar biasa sekali. I think itu tadi it just give me a light bulb moment. Oke, karena apa tadi Bang? kata jamu ya. Jadi kalau kita jamu orang di rumah, itu ya setiap household harus ada jamu yang ready to serve. Jadi bukan hanya teh, bukan hanya kopi, tapi we always have jamu as a default option. Jadi ada opsi yang default. Kalau kita tawarin mau minum teh, kopi, atau jamu. Jadi itu yang harus ada di not only tiap household, ya, tapi juga di kantor-kantor, di restoran. Itu waiter-waiternya harus diajarkan, dijadikan suatu kebiasaan dan diinternalisasi, dihabitualisasi bahwa mereka secara habit akan menawarkan tiga hal, tea, coffee, or jamu. Kan biasanya itu yang keluar dari mulutnya waiter atau dari misalnya asisten rumah tangga yang menawarkan jika kita menjamu orang di rumah kita gitu. Jadi I am very excited dan seru banget nih kalau kita bisa kembangkan lagi ke depan. Iya Bang, banyak ide banyak bisa dieksplorasi sih sebenarnya. Aduh, seru banget. Tapi boleh juga nih aku sembari kita lagi webinar, aku minta diseduh deh. Ini jahe wangi atau kunyit asam nih, Mbak Vanessa, yang lebih baik nih aku seduh nih. Waduh, suka yang mana ya? Kok suka jahe yang strong, jahe wangi? Oh, ini kebetulan aku lagi kayak agak masuk angin dikit nih. Oke, aku jahe wangi aja deh. Kita mau coba diseduh supaya saya sendiri juga lagi ada jamu di sini. Saya baru bikin, mana nggak kelihatan ya, jamu fresh. Oh, itu dia ya, jamu. Keren. Aku juga nggak kalah, aku juga bikin nih. Udah siapin dari tadi, minumnya juga jamu. Ini aku tadi sari asem. Suka nggak Onet sari asemnya? Kenapa? Suka nggak sari asemnya? Suka banget, karena memang sebelumnya udah sempet coba yang di Burgreens itu, Kak.
yang di Burgreens dulu. Oh, iya. Kita bisa nih kayaknya cheersnya udah pakai jamu sekarang. Kita Oh, tunggu Bang Sandi dulu cheers ya. jamu ya dia. Aku lagi diseduh dulu nih. Ya, jamunya kita nih. tunggu Bang Sandi dulu, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol Ya dulu. keren banget gitu loh. Kan biasanya kita, I like to order mojitos gitu. Yes. Terus I like to order what kind of drinks gitu. Kan keren banget gitu. I like to toast with jahe wangi gitu. Kan keren gitu loh. Jadi kekinian banget buat anak-anak muda. Nggak terasa, malah jadi bisa jadi tren terkini tuh. Kita memulai tren baru bahwa kalau kita ke bar kemana-mana pesannya order jamu gitu. Jadi ini not only being patriotic or nationalistic, tapi itu juga good for your health. It's good for your health. We actually have jamu mocktails at the jamu bar. Cuma mocktail ya. So packagingnya tetap kayak just without alcohol of course. Jadi soda atau tonic. Tapi isinya ada temulawak, kayak bir peletok gitu. So it's we try to invent and innovate a lot of drinks yang bisa kita enjoy bersama-sama juga. So Nah, ini menarik banget memang hari ini banyak sekali ide-ide yang terkeluarkan. Terima kasih banyak Bang Sandi, terima kasih juga Mbak Vanessa. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki sesi question and answer nih teman-teman. Tapi saya kasih waktu juga nih buat teman-teman yang masih ingin bertanya, masih bisa banget. Langsung saja kasih pertanyaan melalui kolom chat yang kita share di Zoom. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan secara spesifik pertanyaan akan ditujukan kepada siapa, kepada Bang Sandi ataupun Mbak Vanessa. Nah, teman-teman tetap di webinar Duta Ekonomi Digital with Sandiaga Uno. Ditaruh gini ya? Iya, dituang, Pak. Semuanya? Iya, semuanya dong, Pak. Baru kali ini aku ngerjain pas Sandiaga Uno. Saya makannya tumplekin, saya caup, saya makan gitu. Jadi emang barbar. Pakai tangan? Pakai tangan. Bangun-bangun, ayo Mak deh kita sarapan. Oke. Buka tudung saji, kikil tunjang. Pagi-pagi. Makanan daerah mana yang paling pedas? Aku pernah makan mie 360 cabai itu Pak dalam 5 menit. 5 porsi 5 menit. Jadi aku sebelum makan pasti aku nyari tahu ceritanya dulu. Pedagangnya ini ada cerita apa. Terus kayak sering dijulitin, kayak lobsternya nih, lobster mainan, katanya gitu. Aku keju, strawberry, kiwi, anggur. Ya. Hadiahnya Pak, jaketnya Pak. Hadiahnya jaketnya. Oke. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah bikin APD. Tapi ada sesuatu yang kemudian saya yakini dan kamu melihat itu tugas. Jangan di logika. Kalau orang katakan settingan, biasanya orang berpikirnya tentang negatif, hal yang negatif. Betul. Kalau hari ini, itu settingan gitu ya. ya, kalau hari ini saya tidak disetting bertemu dengan Mas Andi, mungkin nggak kita bisa bertemu. Iya, betul. Nggak mungkin kita bisa bertemu. Betul. Kalau wong Jawa, bahasa kasarnya pernah tahu nggak? Waton jeplak. Ya kan? Jeplak. Pikir dulu sebelum kamu tuh berbicara. 1998 Terbakar itu ya tokonya. Bunda ya. dibakar massa. 100% saya cinta Indonesia. Kalau paling besar itu anaconda. Nah kalau ini tuh buah itu urutan keberapa gitu. Hilang tiba-tiba di kos-kosan. Satu kos-kosan langsung, wah repot. Aduh, ular si Irfan hilang, hilang. Ternyata bener di kasur. Makanya sering disebut sebagai Ular kasur. Ya. Makasih Evan ya, gara-gara ada Hakim Channel ngebahas binatang, orang-orang ketika pandemi itu beralih ke binatang terus penjualan meningkat. Kenapa Junior? Wow, Junior, kenapa gerah? Gerah. Iya, belum dibahas kamu, tenang. Banyak orang kagum dengan super mega tank. Ya, kalau dari luar itu kayak kolam, tapi kalau di basement di ruang keluarga Kalau jadi kaca, ya betul. Kan rumah saya tuh bagus ya. Hmm. Terus ngomong ke Bang Sandi lagi. Sok banget. Berapa persen untuk hewan peliharaan, berapa persen untuk kerja, berapa persen untuk keluarga? Keluarga gue nonton gak nih? Oke teman-teman, nih udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat kita. Langsung saja kita bacakan. Pertanyaan pertama ditujukan kepada... Nah, ini ada pertanyaan yang datang dari Odi ditujukan kepada Bang Sandi.
Bagaimana cara kita membuat bisnis rebranding yang baik, Bang? Oke, rebranding ini unik ya, karena saya pernah ngalamin beberapa kali rebranding, sebagian lumayan sukses, sebagian gagal total alias gatot. Saya pernah nge-rebrand satu maskapai penerbangan and we lost a lot of money. Ternyata rebranding itu nggak simple sama sekali. Rebranding itu perlu pendekatan yang sangat rinci, sangat detail terhadap apa yang menjadi keinginan pasar. Jadi saya selalu sampaikan, untuk rebrand itu bukan maunya sang producers, tapi kita mesti gunakan data berbasis apa yang diinginkan oleh pelanggan kita atau pasar, market driven. Nah, selalu saya bilang bahwa saya memulai melalui focus group. Saya kumpulkan dari target segmen market yang akan saya bidik, terus saya kumpulkan 10 orang untuk kita ajak berdiskusi dalam focus group discussion. Nah, di focus group itu kita testing beberapa konsep, beberapa pemikiran, termasuk juga brand, logo, dan warna sampai ke bentuk ikonnya. Nah, dari focus group discussion itu kita mendapatkan feedback. Feedbacknya barulah kita olah sesuai dengan strategi pemasaran kita. Jadi hati-hati dalam rebranding, karena ada brand yang kuat tiba-tiba bisa jadi nyungsep kalau kita tidak tepat dalam rebranding. Banyak rebranding itu gagal karena kita mengikuti apa yang sang produser mau, bukan mengikuti apa yang diinginkan oleh customer. Ngomong-ngomong, saya udah ada nih jamunya nih. Sekarang kita bisa tos nih. Wow, seru banget loh. Sekarang tuh zamannya bukan yang mojito-mojito lagi, udah pakai jamu kita. Boleh kita acungkan jamu kita ke depan. Cheers, 1, 2, 3, cheers. Cheers secara virtual dulu aja ya kita ya. Bang Sandi sama Mbak Vanessa. Nanti mungkin ke depannya kita bisa cheers secara real. Wah, enak sekali ini. Ini jahe Mana Bang wanginya rasanya? luar biasa enak. Oh ya, waduh. Thank you so much. Ini manisnya pas, nggak terlalu manis. Nggak terlalu manis ya. Dan jahenya berasa banget. Ini cocok banget buat aku yang kelihatannya mulai masuk angin. Jahe merah itu Bang, jadi memang pada pandemi gini kita carinya jahe merah ya, karena komponen antioksidan lebih tinggi juga, bisa membantu preventif lebih tinggi. Ya, jahe merah nih sempat meroket harganya. Jadi waktu awal-awal pandemi semua pada panik beli jahe merah. Iya benar. Dan mudah-mudahan waktu itu jamu bar nggak kesulitan nyari jahe merah. Sempat kesulitan, tapi ya oke aja habis itu. Oh, udah oke-oke aja abis itu ya Mbak Vanessa ya. Oke, thank you so much tadi jawabannya Bang Sandi. Kalau kita rangkum berarti nih ya, perlu banget lebih hati-hati nih, nanti harus ada pendekatan yang sangat rinci kalau memang pengen rebranding, dan boleh diadakan FGD dulu sebelum melakukan rebranding. Nah, pertanyaan kedua ini datang dari Ryan. Pertanyaannya ditujukan kepada Vanessa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat bisnis berbasis budaya agar kekinian? Itu pertanyaannya, Mbak. Silakan. Oh, sorry, Mbak Vanessa. Mbak Vanessa, suaranya Kayaknya itu di mute ya? termute. Ya, termute. Oh, sorry. Oke, sekarang Oke, udah nah, ya? oke banget. Oke. Budaya berbasis kekinian. Tetap ya harus kayak living in two worlds. Setengah tuh tinggal di dunia lama, setengah budaya, tetap pencinta budaya. Diangkat apa yang menurutnya itu sangat unik atau konsep yang orang-orang mungkin dunia belum tahu,
dan setengah half of your brain juga masuk ke dunia western. Jadi yang social media, apa yang lagi trending sekarang, apa yang lagi viral saat ini. Terus titik temunya ya antara paduan dua itu, budaya dan juga paduan teknologi kah, atau sesuatu yang visually artistic, visually appealing to the market. Dan itu sebuah art juga sih untuk menyatukan dua dunia berbeda dan mencari titik temu. I think it's an art. It takes process, tapi pastinya pasti banyak ide yang akan muncul gitu, dan bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi nggak sendirian mikir gitu. Karena Indonesia itu penuh dengan budaya yang belum terekspos juga ya. Kayak jamu gitu kita punya, kayak seperti Bang Sandi bilang, kita ada 30.000 ya spesies jamu di Indonesia. Hanya 15.000 yang sudah terdaftar di farmasi. Hanya 15.000 yang dipakai dari suku-suku dari Sabang sampai Merauke, dan hanya 500 yang terdaftar di farmasi, termasuk wedang, bajigur. Jadi imagine the possibilities, kita ada 30.000 tanaman spesies. Itu untuk jamu ya. Kalau untuk budaya yang lainnya bisa dieksplor, pasnya sangat it's endless, it's limitless. Wah, keren banget Mbak Vanessa. Thank you so much for the answer. Semoga menjawab ya. Untuk Ryan, terima kasih juga pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, jangan sedih karena kita akan hadir dengan episode-episode selanjutnya. Dan nggak kerasa nih Bang Sandi dan Mbak Vanessa, kita berbincang-bincang sudah 1 jam, hampir 1 jam loh. Karena seru banget, ini salah satu edisi favorit saya jujur aja. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, seru sekali ya pembahasan kita hari ini. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapat. Semoga saja bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol seru di webinar selanjutnya. Tentu saja dengan narasumber yang tidak kalah keren juga. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Vanessa Kalani yang sudah bersedia hadir bersama kita dari awal. Dan juga Bang Sandiaga Uno, terima kasih banget. Mentor kita semua, terima kasih atas ilmu dan cerita-cerita serunya. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta webinar yang sudah hadir. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. See ya!